Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan saat ini saya masih membahas mengenai medan listrik. Jadi sebelumnya saya sudah membahas medan listrik yang diakibatkan oleh muatan listrik, atau juga medan listrik diakibatkan oleh distribusi muatan listrik sepanjang garis. Dan saat ini saya akan bahas mengenai medan listrik akibat distribusi muatan pada plat ya. Jadi 2 dimensi. Kalau sebelumnya sepanjang garis itu 1 dimensi, kali ini pada sebuah plat berarti 2 dimensi. Nah, seperti apa medan listrik akibat distribusi muatan pada plat? Nah, berikut ini pembahasannya. Ya, jadi saat ini kita akan bahas mengenai medan listrik akibat distribusi muatan pada plat. Ya, jadi sebelum masuk pada pembahasan ini teman-teman, jadi saya kembali mereview. Di video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai medan listrik di sebuah titik akibat distribusi muatan sepanjang garis. Dalam hal ini garisnya itu berbentuk lingkaran ya. Jadi medan listrik di titik P yang berjarak Z dari pusat lingkaran ini itu adalah E sama dengan 1/4pi epsilon 0 kali Q Z per Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Nah, jadi ini saya hanya mengulang kembali teman-teman. Nah, kemudian ini nanti akan kita gunakan sebagai awal untuk menghitung distribusi. Jadi ini akan kita gunakan sebagai awal untuk menghitung distribusi medan listrik akibat distribusi muatan pada plat. Kenapa ini kita jadikan sebagai awal? Karena yang akan kita bahas di sini adalah medan listrik akibat distribusi muatan pada plat. Platnya ini berbentuk CD ya, berbentuk disk atau berbentuk CD, kira-kira seperti ini. Dan kita akan menentukan medan listrik di titik P yang berjarak Z dari pusat plat ini ya teman-teman. Nah, jadi caranya adalah pertama kita ambil bagian kecil dari plat ini yang berwarna kuning ini teman-teman. Jadi bagian ini kita ambil, kemudian kita hitung medan listrik akibat pengaruh lingkaran yang kecil ini terhadap titik P. Nah, kalau yang tadi kita peroleh ini persamaannya teman-teman, maka di sini saya tuliskan karena ini bagian kecil, berarti saya tuliskan di sini adalah DE itu sama dengan 1/4pi epsilon 0. Kemudian kalau yang ini Q-nya secara total, berarti ini karena hanya bagian kecil yang ini, berarti ini saya tuliskan DQ kali Z per, nah dalam kurung ini Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, jadi teman-teman kalau yang R-nya di sini itu adalah ini, jadi R-nya ini yang ini, jari-jarinya ini, maka kalau di sini R-nya ini kan yang R kecil ini, berarti R besar itu saya ganti dengan R kecil. Karena dia yang jari-jari R kecil yang ini ya teman-teman. Kalau R besar ini jari-jarinya dari pusat sampai ke ujung plat. Kita hanya mengambil R yang kecil ini saja. Jadi yang ini teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut saja. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa kalau distribusi muatan sepanjang garis itu kita mengenal istilah lambda sama dengan Q per L. Nah, karena sekarang kita bicara distribusi muatan pada sebuah plat, dalam hal ini berbentuk CD, maka itu kita mengenal istilah tau sama dengan Q per A. Jadi rapat muatan sepanjang bidang ya teman-teman. Kalau ini rapat muatan sepanjang garis, kalau ini adalah rapat muatan sepanjang bidang. Jadi Q per A. Atau karena ini bagian kecil bisa saya tuliskan tau sama dengan DQ per DA. Atau DQ sama dengan tau kali DA. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini kita sebut saja simbol ini kita namakan tau ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa saya tuliskan, bisa disubstitusi DE sama dengan 1/4pi epsilon 0. DQ saya substitusi dengan tau kali DA, maka di sini jadi tau DA kali Z per Z kuadrat ditambah R kuadrat
pangkat 3/2. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian di sini kita lanjut saja, maka DE itu sama dengan sekarang DA yang akan kita substitusi. Jadi di sini untuk DA-nya atau luas dari bagian kecil ini itu bisa saya tuliskan DA sama dengan 2πr dr ya. Nah, jadi DA-nya itu adalah 2πr dr. Kenapa 2πr dr? Nah, kita lihat teman-teman, lingkaran ini itu tebalnya adalah dr ya. Di sini dia simbolkan bahwa tebal dari lingkaran ini yang berwarna kuning ini itu adalah dr. Nah, kemudian kalau misalnya lingkaran ini kita potong, jadi kalau misalnya lingkaran ini kita potong, maka kita akan mendapatkan sebuah, jadi kita potong di salah satu, katakanlah kita potong di sini, maka kita akan mendapatkan sebuah persegi panjang ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita potong kemudian kita regangkan, maka kita akan mendapatkan sebuah persegi panjang seperti ini. Kemudian yang DR-nya itu yang ini teman-teman. Jadi DR-nya itu yang ini. Jadi DR-nya, jadi tebalnya itu yang menjadi DR yang ini. Kemudian panjangnya ini itu adalah 2πr. Jadi keliling lingkaran ini itu sama dengan panjangnya ini teman-teman, 2πr. Sehingga untuk menentukan DA, kalau seperti ini kita lihat persegi panjang berarti 2πr kali dr, maka itu sama. Jadi untuk menentukan luas dari lingkaran yang kecil ini itu adalah 2πr kali dr. Ya, ini kita substitusikan saja di persamaan yang ini. Yang DA ini kita substitusi dengan 2πr kali dr, sehingga dia akan menjadi 1/4π epsilon 0 kemudian tau kali 2πr dr kali z dibagi dengan z kuadrat ditambah r kuadrat pangkat 3/2. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita rapikan persamaan ini. Jadi saya tuliskan kembali, maka dia akan jadi DE sama dengan, ini saya tuliskan saja 2π tau z kemudian dibagi dengan 4π epsilon 0, kemudian ini akan jadi RDR per dalam kurung z kuadrat ditambah r kuadrat pangkat 3/2. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Maka ini bisa kita coret, maka dia akan menyisakan, jadi di atas ini tau kali z per 2 epsilon 0, kemudian ini RDR per z kuadrat ditambah r kuadrat pangkat 3/2. Ya, jadi medan listrik di titik P, akibat lingkaran yang kecil ini yang berwarna kuning ini itu adalah ini ya teman-teman, tau kali z per 2 epsilon 0 dikali RDR per z kuadrat tambah r kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung E total di titik P akibat plat disk ini ya. Nah, caranya adalah berarti kita bagi lagi bagian-bagian yang lain seperti ini. Jadi kita buat lagi lingkaran yang lain, kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan semuanya, maka tentu saja kita akan menggunakan konsep integral ya. Jadi untuk menentukan medan listrik total di titik P, itu kita menggunakan konsep integral. Jadi E sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya R. Ya, jadi kenapa batas bawahnya 0, batas atasnya R? Jadi kalau misalnya kita buat lingkaran dari yang paling kecil, kemudian lebih besar lagi, maka mulai dari pusat dia akan berakhir sampai di ujung. Berarti dari paling kecil dari 0, kemudian dia akan terus lebih besar, dia kita jumlahkan sampai ke paling ujung sini berarti ke R. Maka integralnya batas bawahnya 0, batas atasnya R. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini berarti tau kali z per 2 epsilon 0, kemudian ini RDR per z kuadrat ditambah ini R kecil ya teman-teman ya. Jadi ini R kuadrat, ini juga R kuadrat. Ya, berarti ini R kuadrat pangkat 3/2. Ya, jadi seperti ini, atau bisa saya keluarkan tau kali z per 2 epsilon 0,
maka ini integral 0 sampai R dari R dr per Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi integral seperti ini tidak bisa secara langsung kita selesaikan, kita harus permisalkan dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video saya tentang integral, di situ ada penjelasannya bagaimana cara menyelesaikan integral seperti ini. Silakan teman-teman tonton video integral saya secara keseluruhan agar supaya kita bisa mudah memahami penyelesaian untuk menyelesaikan integral seperti ini. Jadi di sini teman-teman, saya lanjut saja, kita misalkan U sama dengan Z kuadrat ditambah R kuadrat. Maka DU dr itu adalah jadi DU dr itu adalah 2R. Jadi karena kita turunkan terhadap R, berarti Z ini kita anggap sebagai konstanta, maka turunannya adalah 0. Atau DU, saya tuliskan DU sama dengan 2R dr ya, atau 1/2 DU itu sama dengan R dr. Jadi kita akan substitusi 1/2 DU ini, kita akan substitusi di sini di R dr. Oke, kemudian kita ingat karena ini adalah integral tentu yang memiliki batas 0 sampai R, maka batasnya nanti ketika U-nya kita permisalkan seperti ini, batasnya itu akan berubah teman-teman. Jadi kalau misalnya saya tuliskan R sama dengan 0, jika R sama dengan 0 maka U-nya akan menjadi sama dengan Z kuadrat. Karena kalau R-nya 0 berarti ini 0, berarti tinggal menyisakan Z kuadrat. Kalau R-nya sama dengan R, maka U-nya akan menjadi, jadi kalau R-nya R maka U-nya akan menjadi Z kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau R-nya saya misalkan menjadi R besar, maka U-nya itu akan menjadi Z kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Jadi seperti ini. Tapi R-nya R besar ya teman-teman. Sehingga integralnya akan menjadi sekarang integralnya berubah bentuk menjadi E sama dengan yang ini tetap tau kali Z. Jadi tau kali Z per 2 epsilon 0 integral. Nah, saya ganti yang batas bawah Z kuadrat, batas atasnya Z kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti ini jadi Z kuadrat, ini jadi Z kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian integralnya, nah R dr ini saya ganti dengan 1/2 DU. Jadi R dr ini saya substitusi dengan 1/2 DU. Jadi di sini saya tuliskan 1/2 DU, kemudian 1/2 DU. Ya, 1/2 DU. Nah, di sini Z kuadrat ditambah R kuadrat itu saya ganti dengan U. Berarti ini dibagi dengan U pangkat 3/2. Ya, kira-kira jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi 1/2 DU per U pangkat 3/2. Ya, kira-kira seperti itu. Maka ini bisa saya tuliskan sama dengan, jadi 1/2-nya bisa saya keluarkan, maka ini akan menjadi tau Z per 4 epsilon 0. Jadi 1/2 saya keluarkan, maka di sini jadi tau Z per 4 epsilon 0 integral Z kuadrat, kemudian batas atasnya Z kuadrat ditambah R kuadrat. Ini jadi kemudian U-nya itu saya bisa tuliskan U pangkat negatif 3/2 DU. Ya, kira-kira jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut saja, maka ini akan jadi sama dengan, ya kita langsung integralkan saja. Integral U pangkat negatif 3/2 itu adalah, jadi ini saya tuliskan dulu tetap, kemudian 4 epsilon 0, maka ini bisa saya tuliskan jadi U pangkat integral dari U pangkat negatif 3/2 DU itu sama dengan U pangkat negatif 1/2 per negatif 1/2, kemudian batasnya, jadi ini batas Z kuadrat, batas bawahnya, batas atasnya Z kuadrat ditambah R kuadrat, atau sama dengan tau kali Z per 4 epsilon 0
Kemudian ini bisa saya tuliskan, jadi ini nanti saya tuliskan jadi 2 kemudian per akar U ya. Jadi 2 per akar U. Maaf, di sini ada negatifnya, jadi yang negatif di bawah itu maka saya tuliskan negatif 2 per akar U ya. Batas set kuadrat ditambah R kuadrat, kemudian di sini jadi set kuadrat. Nah, 2 ini bisa saya keluarkan di luar. Jadi kalau 2 ini bisa saya coret dengan ini ya teman-teman. Maka di sini akan jadi tau set per 2 epsilon 0. Kemudian ini jadi negatif 1 per akar U ya. Di sini jadi akar U ya. Negatif 1 per akar U. Ini batas di bawahnya set kuadrat, batas atasnya set kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, kira-kira seperti ini. Saya lihat dulu, jangan-jangan nanti ada yang salah tulis, maka hasilnya akan keliru ya teman-teman. Jadi saya cek kembali dari atas pengerjaannya apakah sudah benar. Sampai di sini. Oke. Ya, sudah benar ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut saja, maka ini akan jadi tau kali set per 2 epsilon 0. Kemudian ini berarti negatif 1 per batas atas dikurangi dengan batas bawah, berarti akar set kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian kurang dengan negatif, berarti ini jadi kurang dengan negatif 1 per akar set kuadrat. Ya, kira-kira jadi seperti ini. Betul ya? Oke, jadi batas atasnya negatif 1 per akar set kuadrat ditambah R kuadrat kurang dengan negatif 1 per akar set kuadrat. Jadi U itu kita substitusi dengan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Maka dia akan jadi sama dengan tau kali set per 2 epsilon 0. Kemudian ini jadi bisa saya tuliskan, jadi negatif ketemu dengan negatif ini bisa jadi positif. Berarti ini 1 per set, karena akar set kuadrat itu adalah set, kurang dengan 1 per akar set kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, kira-kira jadi seperti ini teman-teman. Kemudian nanti di sini, kalau misalnya saya tuliskan seperti ini, tau kali set per 2 epsilon 0, kalau di sini saya kali 1 per set ini saya keluarkan, jadi di sini 1 per set, maka di bagian dalam ini akan jadi 1 kurang di sini akan jadi set per akar set kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 per setnya saya keluarkan di sini, maka di bagian dalamnya ini akan jadi 1 kurang set per akar set kuadrat tambah R kuadrat. Karena 1 per set jika dikalikan dengan semua yang ini, jadi sekali lagi, jika 1 per set kita kalikan dengan ini, maka hasilnya adalah ini. 1 per set kurang 1 per akar set kuadrat tambah R kuadrat. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Maka kita lanjut sama dengan, jadi E-nya kita dapatkan, ini set bisa saya coret, berarti ini jadi tau per 2 epsilon 0 dalam kurung 1 kurang set per akar set kuadrat ditambah R kuadrat. Ya, dengan demikian teman-teman kita peroleh bahwa medan listrik di titik P ini teman-teman, medan listrik di titik P akibat distribusi muatan yang terletak pada plat disk atau plat CD seperti ini, itu adalah yang berjarak set, kita hitung dari pusat plat, itu adalah, jadi E sama dengan tau per 2 epsilon 0 dalam kurung 1 kurang set per akar set kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi set ini adalah jarak dari pusat plat ke titik P dan R ini adalah jari-jari plat. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Itulah medan listrik di titik P akibat distribusi muatan pada plat. Nah, kemudian kalau misalnya saya tuliskan, jadi jika R itu tak berhingga, jadi kalau kita memiliki plat yang sangat besar teman-teman, jadi jika R-nya tak berhingga, maka apa yang terjadi? Jadi kalau kita memiliki plat yang jari-jarinya tak berhingga, berarti plat ini sangat besar, maka yang terjadi adalah set per akar
Jadi set per akar set kuadrat ditambah R kuadrat itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sehingga kalau R-nya tak berhingga, kemudian set per akar set kuadrat tambah R kuadratnya itu akan jadi sama dengan 0, maka medan listriknya ini akan menjadi E-nya itu akan sama dengan, tinggal menyisakan tau per 2 epsilon 0. Ya, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau platnya besarnya sangat besar, jari-jarinya itu tak berhingga, maka medan listrik di titik P, jadi setnya ini kita tidak ubah ya teman-teman. Medan listrik di titik P itu akan sama dengan tau per 2 epsilon 0. Di mana tau ini adalah distribusi muatan pada plat. Jadi Q per A kemudian per 2 kali epsilon 0. Ya, jadi kira-kira seperti ini teman-teman, menentukan medan listrik akibat distribusi muatan pada plat. Dan semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Dan mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai kita bertemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.